Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di jendela info analisis di balik teks dengan tajuk drama ex Jampitsus Febri Ardiansyah akankah anti klimaks. Sepekan ini di berbagai platform media termasuk juga pemberitaan berbagai media nasional sangatlah masif. Mengapa? Karena Febri Ardiansyah adalah orang nomor satu di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang sebelumnya menangani berbagai kasus besar. Dan ternyata ini dihebohkan setelah Kortas Tipikor Polri melakukan penggeledahan di beberapa tempat, di antaranya di rumah pribadi di Sentul, dengan menemukan 74 kilogram emas dan uang berupa dolar US dan Singapura dan rupiah diperkirakan kurang lebih 476 miliar. Begitu juga penggeledahan yang dilakukan di Money Changer dan Cafe The Clan. Tapi yang menarik buat kita adalah setelah Kortas Tipikor Polri menetapkan dua tersangka, yaitu ex Jampitsus Febri Ardiansyah dan DR yang disebut-sebut Don Rito yang berprofesi sebagai advokat, dinyatakan atau ditetapkan sebagai tersangka yang keterkaitannya dengan ex Jampitsus Febri Ardianto. Yang menarik dari perdebatan di berbagai platform media termasuk televisi nasional dan podcast, pernyataan dari Kortas Tipikor yang mengatakan pelimpahan berkasnya kepada Jampitsus Kejagung menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Karena menurut publik kritis dan para pakar hukum pidana, berbeda penyerahan berkas dengan pelimpahan berkas. Saud Situmorang, mantan ketua KPK atau mantan komisioner KPK, bahkan kemudian mengatakan kasus ini sudah lama dan menduga bahwa apa yang dikatakan polisi dimaknai sebagai P21. Meskipun tidak ada penjelasan dari Kortas Tipikor apakah penyerahan berkas itu yang dimaksudkan pelimpahan itu sudah pada tahap P21 atau kemudian sebenarnya belum, baru setelah penggeledahan dan penetapan tersangka diserahkan berkasnya kepada Jampitsus Kejagung. Pernyataan Saud itu adalah pada kanal Nusantara TV pada tanggal 11 Juli 2026 dengan judul Saud Situmorang kasus sudah lama, bukan saya P21. Bisa ex Jampitsus Febri Ardiansyah resmi tersangka. Saud .2 kasus sudah lama. Bayangkan sekelas ex atau mantan ketua KPK atau komisioner pun bingung apakah yang dimaksudkan Kortas Tipikor itu pelimpahan itu adalah sudah pada tahap P21 atau belum. Pernyataan yang masih gelap itu juga pada akhirnya menjadi perdebatan. Banyak kalangan para pakar ahli pidana mengatakan Febri Ardiansyah Jampitsus
ex Jampitsus belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh polisi, oleh Kortas Tipikor setelah dilakukan penggeledahan dan kemudian telah ditetapkan. Maka menurut berbagai kalangan, para pakar hukum pidana mengatakan itu cacat atau dikatakan tidak sah. Maka berpotensi jika dilakukan pra-peradilan, maka penetapan tersangka akan menjadi gugur. Meskipun demikian, jika pra-peradilan itu dilakukan dan dinyatakan gugur atas dasar KUHP, maka tidak menutup kemungkinan atau tidak menggugurkan Febri Ardiansyah untuk kembali ditetapkan menjadi tersangka dengan cara lain. Tetapi yang menjadi perdebatan sekarang, mengapa Kortas Tipikor menyerahkan berkas yang belum P21 itu kepada Jampitsus Kejagung, sehingga kemudian menjadi ramai dan riuh rendah di berbagai perbincangan. Alasannya cukup rasional dan bisa diterima logika dan akal waras. Bagaimana mungkin orang nomor 1 di Gedung Bundar, lalu berkas penyidikan lanjutannya diserahkan kembali kepada Jampitsus Kejagung, di mana yang akan melakukan penyidikan atau pengembangan kasus adalah bawahannya. Pertanyaan publik tentu menjadi sangat rasional. Misalnya, apakah Jampitsus Kejagung dalam penanganan ex Jampitsus Febri kemudian tidak mengandung atau tidak syarat dengan konflik interest atau konflik kepentingan, karena bagaimanapun yang akan memeriksa lanjutan, yang akan membuat dakwaan dan penuntutan adalah boleh dikatakan anak buah daripada ex Jampitsus Febri Ardiansyah. Kemudian apakah bisa dijamin independensinya Kejaksaan Agung dalam lanjutan perkara dugaan korupsi dari ex Jampitsus Febri Ardiansyah yang dikategorikan atau ada 3 poin dugaan korupsi itu, yaitu gratifikasi, pencucian uang, dan korupsi dari penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karenanya, untuk membangun citra penegakan hukum yang jujur, adil, lepas dari intervensi kekuasaan, untuk mencegah adanya konflik kepentingan atau konflik of interest, untuk menjaga independensi, maka banyak pihak termasuk para akademisi, para kalangan ahli pidana, kemudian masyarakat luas meminta bahwa kasus ini selanjutnya diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Jadi kalau Presiden Prabowo serius untuk membangun citra penegakan hukum atau pemberantasan korupsi, maka tidak ada jalan lain. Kasus ex Jampitsus Febri Ardianto harus diambil alih oleh KPK. Jadi posisi KPK bukan hanya supervisi. Karena kalau supervisi, bagaimanapun akan banyak kendala karena penyidikannya, penuntutannya, atau dakwaannya semua berada dalam otoritas Kejaksaan Agung. Pertanyaan publik tentu berharap karena tidak hanya Febri Ardiansyah dan DR atau Don Rito sebagai advokat yang terjerat atau yang dijadikan tersangka, tetapi ada aktor lainnya atau ada
yang lainnya yang perlu diungkapkan secara tuntas atau dibongkar secara tuntas. Jadi permintaan publik, perhatian publik dan para akademisi, para pakar pidana yang masih waras tentulah meminta kepada Prabowo sebagai presiden untuk memberikan otoritas mengambil alih kasus Ekjampisus Febri Ardiansyah kepada KPK. KPK tidak hanya berfungsi untuk supervisi, tetapi total kasusnya diambil alih untuk menjaga atau membangun citra penegakan hukum pemberantasan korupsi. Karena bangsa kita tidaklah mungkin banyak fakta di berbagai level atau tingkatan hubungan emosional amatlah mempengaruhi sehingga kemudian konflik kepentingan tidak bisa dihindari dalam banyak hal dan dalam banyak kasus. Kemudian jika terbukti nanti apa yang dilakukan oleh orang yang paham hukum, oleh orang yang dijadikan kepercayaan untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan nilai perkorupsian atau dugaan perkorupsian yang cukup luar biasa yang dilakukan oleh Febri Ardiansyah sebagai Jampitsus, maka sepantasnya lah atau seharusnya dakwaan, penuntutan, dan majelis hakim menjatuhkan hukuman mati karena itu perbuatan yang setimpal. Kalau kemudian tidak dilakukan vonis hukuman mati, seandainya sampai pada tingkat kasasi dan PK, maka paling tidak adalah hukuman seumur hidup seperti halnya yang telah terjadi ketika Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar yang dihukum seumur hidup karena dianggap orang yang paham dengan segala aturan, orang yang paham dengan hukum, tetapi kemudian melakukan pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum yang luar biasa. Jika kemudian hukumannya hanya 20 tahun, yang kemudian akan mendapatkan meskipun di dalam korupsi tidak ada remisi, tapi paling tidak maka ada hal lain yang patut kita duga pada akhirnya akan menjadi pengurangan hukuman. Maka jika itu terjadi di dalam dakwaan, penuntutan dan vonis tidak mengabulkan hukuman mati atau seumur hidup, maka ini yang kita sebut drama anti klimaks di dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Jika pelimpahan kasus Ekjampisus kepada Jampitsus Kejagung sekarang ini kemudian hanya melokalisir dua tersangka seperti yang ditetapkan oleh Kortas Tipikor, maka ini pun harus kita sebut drama Ekjampisus Febri Ardianto adalah anti klimaks, sehingga pantas atau menjadi wajar dan tidak bisa disalahkan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh institusi-institusi negara tidak mendapatkan kepercayaan publik, tidak mendapatkan tempat di hati publik. Karena faktanya jika benar-benar kasus ini menjadi anti klimaks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.